Pemirsa masih bersama Indonesia Bicara membahas mengenai Harun Masiku masih diburu. Kita sudah kehadiran narasumber selanjutnya yaitu Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam kembali Mbak April. Baik, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya Pak. Apa kabar Pak? Baik, Sopa. Baik, Alhamdulillah. Baik Pak Saud, Anda sebagai Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 melihat kasus Harun Masiku yang masih saja terus diburu padahal sudah panjang sekali waktunya dan terkesan susah. Apa tanggapan Anda? Kalau kita mau melihat ke belakang ya, bahwa OTT KPK itu kan ini bukan yang kesekian kali gitu. Dan biasanya di OTT itu dilakukan tuh sangat-sangat hati-hati. Dan itu biasanya selalu berulang, saya katakan, rangkaian siapa berbuat apa, siapa yang berikutnya, dan seperti apa pengembangannya, itu semuanya sudah tidak ada keraguan sebenarnya. Nah, kalau kita kembali pelaksanaannya ketika itu, kan di dalam pelaksanaan itu sudah banyak noise ya. Ya, ada upaya, bahkan kalau menurut saya itu menghalang-halangi sebenarnya. Karena yang disebut sebagai sebuah OTT itu adalah peristiwa pidananya sudah terjadi. Dalam bahasanya Bang Saur itu kultoid gitu, sudah terjadi. Dan itu sudah bisa dibuktikan. Buktinya memang sampai saat ini juga sudah ada yang dihukum kan, sudah divonis. Jadi peristiwanya ada. Persoalannya kembali lagi, kenapa itu kemudian menjadi sangat lambat, kemudian itu menjadi sangat sepertinya fully colored by conflict of interest gitu ya, kayak konflik gitu ya di dalam menyelesaikan tindak lanjut penegakan hukum. Kalau kita bicara penegakan, tentu keadilannya menjadi lebih di depan. Ini menjadi dipertanyakan karena memang itu sangat-sangat terkait juga dengan posisi undang-undang KPK-nya gitu. Ya, undang-undang KPK itu memang memungkinkan untuk kemudian kita bermanuver di antara isu-isu yang disampaikan tadi sebelumnya, antara pencegahan, penindakan, terus kemudian kalau kita menilai kemudian itu dikaitkan dengan variabel di luar penindakan gitu ya. Ini bicara penindakan, variabel pencegahan itu beda lagi, edukasi beda lagi. Nah, kalaupun secara keseluruhan ini menjadi nilai yang kita sematkan ke dalam diri KPK, jadi Anda bisa mengharapkan apa? Orang yang sudah terbukti melanggar undang-undang KPK itu sendiri, ya, pasal 36 dan 66-nya, cuman dipotong gajinya dari ratusan juta jadi cuman sekitar kurang dari 2 juta. Ini menunjukkan bahwa memang niat baik untuk melakukan penegakan hukum yang extraordinary crime ini itu sangat dilakukan dengan ordinary effort, dilakukan dengan ordinary effort by ordinary person. Jadi orang-orang yang biasa-biasa saja di dalam sana sekarang. Anda bisa mengharapkan apa? Extraordinary crime diatasi dengan oleh orang-orang extraordinary person yang tegas integritasnya. Sudah tidak ada taringnya ya Pak ya? Jujur. Yes, absolutely. Itu persoalannya Mbak April. Jadi kamu jangan maksa saya. Jangan maksa Saur juga, jangan maksa juga mereka. Mereka udah nggak bisa apa-apa itu. Nanti akan dicari aja judul macam-macam judul aja. Di luar negeri lah, ini COVID. Ini jadi judul semua kan? Baik, kalau kayak seperti itu faktanya sudah buyar dong Pak ini bagaimana penegakan kasus korupsi di Indonesia. Saya mau minta pendapat Bang Saur. Bang Saur akan seperti apa ini Indonesia sampai nanti pimpinan KPK yang saat ini berakhir kinerjanya? Iya, memang kepemimpinan sekarang ini sudah sangat rusak. Namun diskusi kita yang dipandu oleh Saudara Apri bahwa kita harus pisahkan antara kepemimpinan yang sifatnya temporal, 2 tahun lagi Saudara Firly dan kawan-kawan, tetapi lembaga ini harus kita selamatkan. Biar bagaimanapun memang kita seperti hopeless Mbak Apri, tetapi juga kita sayang kepada bangsa ini, kita teriaki terus supaya KPK ini tetap kuat. Makanya kita berharap betul 75 atau 57 yang tidak pasti dari kawan-kawan
di KPK yang sekarang nonaktif, malah komisioner kan hanya sibuk bagaimana kawan ini kemudian tidak diteruskan. Segera Presiden turun tangan memastikan ini supaya kawan-kawan yang sangat hebat ini dalam sejarah perjalanan jejak rekam mereka kemudian segera kerja, karena menurut KPK mereka butuh 400 staf KPK, sementara mereka hanya sibuk kemudian memecat daripada kawan-kawan yang selama ini jejak rekam mereka sangat baik. Nah, saya pikir kawan-kawan jurnalis tidak pernah putus asa. Ini membuktikan bahwa kita masih ada harapan. Tetapi sekaligus juga kita harus teriaki bau busuknya, tetapi sekaligus lembaga ini, karena memang kita yang membiayai, publik yang membiayai, Grace yang membiayai, kemudian APRI yang membiayai, kemudian sejarahnya Pak Saud dan lain-lain, kita akan tetap kawal. Baik, jadi masih ada harapan di situ ya, Bang Saur. Saya kembali ke Pak tetap Saud. Pak Saud, kalau kita dihadapkan dengan aturan yang ada, undang-undang dan sebagainya, bagaimana cara yang paling tepat untuk bisa membenahi tubuh KPK? Apakah harus ada campur tangan Presiden di sana? Ya, pastilah, karena undang-undang barunya itu sudah jelas dikatakan dia di bagian dari eksekutif. Dulu pernah ketika saya undang-undang itu belum terjadi ya, undang-undang 19, saya juga pernah ditanya, berdiskusi beberapa kesempatan. Di beberapa negara memang badan anti korupsi itu langsung di bawah presidennya. Supaya kalau ada terjadi sesuatu, kita gampang nonjoknya, siapa yang harus tanggung jawab lebih banyak. Kalau di masa lalu undang-undangnya belum tegas ya. Tapi sekarang sudah walaupun kita tolak, karena ternyata hasilnya seperti ini gitu ya. Ternyata di bawah presidennya juga dia tidak proven gitu ya. Nah, kembali lagi, kalau memang kita katakan bahwa undang-undang, di mana-mana ada undang-undang yang tidak baik. Undang-undang 45 kita juga awalnya kan nggak baik. Di amandemen 4 kali, malah bicara HAM di sana, disebutkan pasal-pasal tentang HAM, kita malah melakukan pelanggaran HAM, itu yang dikatakan oleh Bang Saur tadi gitu ya, bahwa ada 11 poin pelanggaran HAM di dalam menentukan tes wawasan kebangsaan itu. Jadi, kalau memang undang-undang itu tidak baik, kalau memang pemegang komandonya itu baik, memakai hati nuraninya, kalau dalam bahasa revolusi mental itu kan sebenarnya kata kunci revolusi mental itu kan integrity. Ya, itu yang mereka yang ucapkan. Jadi kalau integrity itu udah intinya adalah kejujuran, kebenaran, keadilan, keseriusan, keberanian, ya kan? Dan itu yang tidak muncul kan akhirnya. Sehingga kita bertanya, apa dong kalau begitu yang dikaitkan dengan integriti yang Anda masukkan di dalam revolusi mental ini gitu. Jadi sekali lagi, walaupun di bagian depan undang-undang itu nanti pada saatnya kita harus kembalikan atau diubah lagi untuk kemudian, karena persoalannya ternyata di undang-undang baru itu yang tadinya 26 poin kelemahan itu kan nyatanya sekarang udah lebih. Muncul lebih 100 kelemahan. Ya, orang yang sudah melanggar pimpinan jelas saja cuma dipotong gajinya gitu. Jadi Anda bisa mengharapkan apa? Jadi sekali lagi, kita berharap memang sebenarnya kepada pemegang puncak pimpinannya gitu yang kita harapkan pada masa mendatang. Ada 100 kelemahan yang tadi terdeteksi dari undang-undang yang baru yang dikatakan Pak Saud. Lalu apakah hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk segera merubah undang-undang yang ada, Pak? Oh, itu kan sampai sekarang walaupun sudah diputuskan memang kita tidak terima kan undang-undang itu. Tapi sudah jalan, sudah putusan ya kita hargai. Tetapi nyatanya kan mereka juga nggak bisa jalankan. Dari peraturan Dewas yang harusnya disebutkan pelanggaran berat itu dipotong gaji dan kemudian harus diminta mengundurkan diri aja cuma dipotong gajinya. Peraturan Dewasnya coba dilihat lagi di situ ada 2 poin di situ. Jadi artinya undang-undang baru itu pun yang mereka telurkan mereka tidak bisa menjalankan itu dengan baik dengan benar gitu, Mbak. Baik, saya kembali ke Bang Saur. Bang Saur, terkait undang-undang yang saat ini menjadi sebuah batasan begitu bagaimana kinerja KPK harus bergerak dan juga sekelilingnya penegak hukum juga bergerak. Nah, apakah memang ini ada campur tangan pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya tidak diharapkan masyarakat juga? Ya, memang fakta membuktikan revisi ini kan sangat sempurna untuk melemahkan KPK. Dan Pak Saud Situmorang dan kawan-kawan bersama juga para aktivis sudah berjuang. Tapi akhirnya toh direvisi. Nah, problemnya kan begini, undang-undang ini sudah jalan dan Pak Saud juga sudah melakukan judicial review untuk membatalkan, ternyata
MK kemudian menolak. Nah sekarang saya kira saya selalu mengatakan kawan-kawan sekarang ada di dalam sekitar 500 sekian yang selama ini seorang pejuang. Untuk tegaknya hukum kan setidaknya ada 3. Katakanlah undang-undangnya nggak ideal. Tapi kawan-kawan yang di dalam yang telah akhirnya memutuskan, kemudian tetap menjadi staf atau tinggal di KPK, mereka harus terus bertarung. Dan tentu kita juga berharap mereka jangan jadi pengecut. Tetapi apa yang mereka ketahui selama itu nilai integritas yang dimiliki oleh KPK selama ini yang telah tertanam dalam sanubari mereka, itu harus diteriakin tentu dengan segala risikonya. Toh Firly 2 tahun lagi, Pintauli 2 tahun lagi, sudah selesai. Nah, katakanlah apa yang dikatakan oleh Baharudin Lopa, dia bilang begini, berikan saya satu pasal sekalipun undang-undangnya jelek, tetapi berikan kepada saya jaksa yang baik, seorang penjahat itu akan saya bisa bawa ke pengadilan. Begitu juga KPK ini. Katakanlah undang-undangnya sudah katakanlah tidak sekuat sebelumnya. Tetapi kawan-kawan yang telah mengambil keputusan tetap bertahan di KPK, mereka ini juga kita tuntut jangan juga kemudian jadi pecundang gitu loh. Nah, sambil kita minta juga kepada Presiden jangan juga rezim ini kemudian ditinggalkan. Ini kan kita prihatin ini. Jangan juga sampai rezim ini kemudian dituduh, kemudian memberi legasi yang tidak berpihak untuk menguatkan kepada KPK, malah melemahkan. Nah, jadi itu yang kita himbau. Taruhlah sekarang semua kawan-kawan sudah bertaruh. Tetapi penyidik yang berintegritas, saya percaya itu juga akan membuat warna. Nah, di situ saya kira kawan-kawan ini harus tetap bertarung di dalam. Tidak kemudian jadi didikte-dikte. Termasuk juga misalnya komisioner-komisioner yang paling penjahatnya harus dilawan. Saya kira itu cara kita untuk bertarung tetapi tidak menyerah kepada keadaan. Gitu menurut saya, Mbak Apri. Baik. Pak Saur, kalau kita mengetahui bagaimana ini terjadi begitu ya, Bang Saur tadi juga mengatakan pasti ada ada sesuatu di balik ini. Apakah Anda juga mempunyai pandangan yang sama kalau tidak ditangkapnya Harun Masiku atau lambat sekali proses ini berjalan untuk menutupi elit-elit tertentu, Bang Saur? Itu udah pasti kan, misalnya kan kita bisa jejak rekamnya Mbak Pri. Mestinya kan waktu itu Komisioner KPK segera telepon Kapolri, karena kan aset-aset PT IKA itu kan dibawa kendali daripada kepolisian. Telepon dong Kapolri. Ya toh, jangan sampai sekarang ini kemudian aset aset negara itu kemudian digunakan. Nah, proses daripada kasus Harun Masiku itu karena kasus pergantian waktu dalam caleg di DPR seperti Mbak Apri, yaitu dari partai. Nah, kemudian supaya partai ini kemudian tidak tersandera, kemudian KPK di sinilah kita minta karena memang mereka sekarang punya tanggung jawab ketika Harun Masiku jadi pelarian atau jadi DPO, bukan tanggung jawab daripada Apri atau saya, tetapi kepada KPK. Nah, di sini kalau mereka serius, jejak rekam itu aja sangat sederhana. Makanya saya bilang sebenarnya mereka tahu persis kemudian siapa orang-orang yang menyandera penyidiknya, kemudian segera tetapkan dia sebagai tersangka, biar dia polisi atau siapapun, sehingga ini bisa terang benderang. Makanya saya bilang sesungguhnya mereka tahu, tapi kemungkinan mereka takut. Karena mereka tidak lagi bisa mandiri. Kalau betul ada dugaan elit politik di balik kasus tidak selesaikannya Harun Masiku ini, berarti sudah selesai dong, ini tidak ada jalan keluarnya, Bang Saur, menurut Anda? Ya, saya pikir tetap kita tidak boleh menyerah. Nggak boleh kita disandera Republik Penegakan Hukum Korupsi ini hanya disandera oleh katakanlah oleh elit-elit politik yang jahat. Nggak bisa, karena emang desain konstruksi negara kita sebagai negara hukum. Setiap warga negara sama kedudukan dalam hukum. Nah, kalau komisioner KPK tahu itu, saya pikir itulah jubah yang mereka miliki. Apakah itu seperti zamannya Pak Saud itu semua kemudian
ketua partai mereka tangkap, ketua Mahkamah Konstitusi mereka tangkap, bahkan karena ini pelecehan hukum yang sangat luar biasa, dituntut untuk seumur hidup. Apakah mereka tidak menghadapi perlawanan? Sangat dahsyat perlawanan. Tetapi karena mereka punya integritas, kemudian mereka bisa menyelesaikan satu persatu. Nah, oleh karena itu yang problem kita sekarang. Baik, Kita bukan malah dari Kuningan kemudian memberikan harapan, tetapi malah mereka sibuk untuk merusak hukum, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti apa yang dilakukan oleh Komisioner KPK yang saya bilang barusan tadi, bahkan terus terang itu juga bisa dijerat pidana. Bagaimana ada harapan kita? Nah, inilah menurut saya kawan-kawan di dalam, penyidik-penyidik yang sekarang ada di dalam, jangan serahkan, kemudian gadikan kepada komisioner yang tidak berintegritas, termasuk juga partai-partai siapapun yang mau merusak bangsa ini. Jadi intinya harus membenahi di dalam tubuh KPK terlebih dahulu, dan masyarakat tidak boleh pupus harapan ya terkait adanya fakta yang memang sudah sangat jelas kemungkinan atau dugaan adanya elit politik di balik semua ini. Bang Saur, terima kasih banyak sudah bisa bergabung bersama kami dan berbincang bersama kami. Sehat selalu Bang Saur. Selamat malam. Sama-sama Mbak Apri. Baik, kita akan masih terus berbincang bersama Pak Saud. Pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.